Pernah nggak sih kamu ngerasa terjebak di dalam pikiran sendiri, mau mulai sesuatu, tapi otaknya udah muter-muter duluan, mikirin semua kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Gimana kalau gagal? Nanti orang bilang, apa ya, aku belum cukup jago nih. Akhirnya, niat tinggal niat, aksi nggak pernah kejadian. Kalau kamu sering ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini namanya overthinking, dan hari ini kita akan bahas cara upgrade mindset kita dari overthinking. Jadi, langsung action. Selamat datang kembali di channel ini. Overthinking itu kayak kursi goyang, kamu bergerak terus, tapi nggak kemana-mana, rasanya sibuk banget di dalam kepala, tapi nggak ada hasil nyata yang kelihatan. Ini melelahkan banget kan? Nggak cuma bikin capek mental, tapi juga jadi penghalang terbesar kita untuk maju dan mencapai impian. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya ada di mindset upgrade. Pertama-tama, kita harus sadar dan terima dulu kalau kita ini seorang overthinker. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Coba deh perhatikan, kapan biasanya kamu mulai overthinking? Apakah saat mau memulai proyek baru atau saat dapat kritik dari orang lain? Kenali polanya. Dengan mengenali polanya, kita bisa lebih waspada dan mempersiapkan diri saat serangan overthinking itu datang. Jangan lawan pikiran itu, tapi amati saja. Anggap pikiran itu seperti awan yang lewat di langit. Dia datang, lalu pergi. Gak perlu kita tangkap dan kita analisis sampai pusing. Langkah kedua, ubah fokus dari masalah menjadi solusi. Orang yang overthinking cenderung berputar-putar di masalahnya. Aduh, aku nggak punya waktu, aku nggak punya modal, aku nggak punya skill. Coba ganti pertanyaannya. Dari kenapa ini susah banget? Jadi, apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan sekarang untuk membuat ini jadi lebih mudah? Pergeseran fokus ini gaib banget. Otak kita yang tadinya sibuk mencari alasan, sekarang jadi sibuk mencari jalan keluar. Misalnya, kamu mau mulai bisnis online tapi overthinking soal modal. Daripada mikirin aku butuh puluhan juta buat mulai, coba pikirkan apa yang bisa aku jual tanpa modal besar. Mungkin jadi dropshipper dulu atau jual jasa keahlianku. Fokus pada langkah pertama yang paling mungkin dan paling kecil untuk dilakukan. Ini yang akan kita bahas di langkah ketiga. Langkah ketiga, pecah tujuan besar jadi langkah-langkah super kecil. Ini adalah jurus paling ampuh untuk melawan kelumpuhan akibat overthinking. Punya tujuan besar itu bagus, tapi seringkali tujuan yang terlalu besar malah bikin kita takut untuk melangkah. Misalnya, tujuanmu adalah menjadi YouTuber sukses dengan 1 juta subscriber. Wah, kedengarannya berat banget kan? Pikiran langsung mulai. Gimana caranya? Saingannya banyak banget. Sekarang, coba kita pecah. Langkah super kecil pertama apa? Mungkin mencari 10 ide video. Setelah itu, menulis skrip untuk 1 video. Selanjutnya, merekam video pertama pakai HP. Lalu, belajar edit video pakai aplikasi gratis. Lihat kan, dari sesuatu yang abstrak dan menakutkan, sekarang jadi serangkaian tugas kecil yang jelas dan bisa dikerjakan. Setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas kecil, kamu akan merasa puas dan termotivasi untuk lanjut ke tugas berikutnya. Ini namanya membangun momentum. Momentum inilah yang akan membunuh overthinking. Keempat, terapkan aturan 5 detik. Aturan ini dipopulerkan oleh Mel Robbins dan sangat simple tapi powerful. Langkah kelima, ubah mindset dari harus sempurna menjadi cukup baik untuk dimulai. Ini penyakitnya para overthinker. Perfeksionisme, kita mau semuanya sempurna dulu, baru mau mulai. Website harus paling keren, produk harus tanpa cacat, video harus sinematik. Padahal, kesempurnaan itu ilusi. Menunggu sempurna sama dengan menunda selamanya. Gantilah mindsetmu dengan done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Versi pertama dari apapun yang kamu buat, mungkin nggak akan bagus-bagus amat, dan itu nggak apa-apa. It's totally fine. Anggap saja itu sebagai versi ke 1,0. Nanti akan ada versi 1,1, versi 2,0, dan seterusnya. Yang penting adalah memulai, meluncurkan, dan mendapatkan feedback. Dari feedback itulah kita bisa belajar dan melakukan perbaikan. Lihat saja video-video pertama dari YouTuber favoritmu. Pasti beda jauh kan kualitasnya dengan video mereka yang sekarang. Mereka nggak nunggu sempurna, mereka mulai dengan apa yang mereka punya. Langkah keenam, jadwalkan waktu khawatir. Kedengarannya aneh ya, tapi ini efektif. Daripada membiarkan kekhawatiran mengganggu kamu sepanjang hari,
Alokasikan waktu khusus untuk itu. Misalnya, setiap sore, jam 5, selama 15 menit, kamu boleh overthinking sepuasnya. Tulis semua kekhawatiranmu di buku. Setelah 15 menit selesai, tutup bukunya dan katakan pada dirimu, oke, sesi khawatirnya selesai. Besok lagi, jam 5 sore. Dengan cara ini, kamu mengambil alih kontrol. Kamu yang menentukan kapan boleh khawatir, bukan kekhawatiran yang mengontrol harimu. Dan seringkali, saat waktunya tiba, kamu malah sudah lupa apa yang mau dikhawatirkan. Langkah ketujuh, cari lingkungan yang mendukung. Lingkungan punya pengaruh besar terhadap mindset kita. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga suka overthinking dan pesimis, kamu akan makin terjerumus. Sebaliknya, carilah teman atau komunitas yang isinya orang-orang yang suka bertindak, yang positif, yang saling mendukung. Mereka akan menularkan energi, langsung kerjain ajanya ke kamu. Ketika kamu ragu, mereka akan bilang, coba aja dulu. Ketika kamu jatuh, mereka akan bantu kamu bangkit. Lingkungan seperti ini tak ternilai harganya. Dan yang terakhir, langkah ke-8, rayakan setiap kemajuan. Sekecil apapun, jangan hanya fokus pada hasil akhir yang masih jauh. Setiap kali kamu berhasil melawan dorongan untuk overthinking dan mengambil aksi, hargai dirimu sendiri. Berhasil menulis satu paragraf, keren. Berhasil upload satu video, meskipun yang nonton baru 5 orang, hebat. Penghargaan kecil ini akan memperkuat jalur saraf di otakmu bahwa bertindak itu menyenangkan dan menghasilkan sesuatu yang positif. Ini akan membuatmu lebih mudah untuk mengambil tindakan di kemudian hari. Jadi, mari kita rangkum 8 langkah mindset upgrade dari overthinking ke action. 1. Sadari dan terima polanya. 2. Ubah fokus dari masalah ke solusi. 3. Pecah tujuan besar jadi langkah super kecil. 4. Gunakan aturan 5 detik. 5. Ganti mindset perfeksionis menjadi cukup baik untuk dimulai. 6. Jadwalkan waktu khawatir. 7. Cari lingkungan yang mendukung. Dan 8. Rayakan setiap kemajuan. Mengubah kebiasaan overthinking memang nggak bisa instan. Ini adalah latihan sama seperti melatih otot di gym. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa berhasil, dan ada juga hari-hari di mana kamu kembali terjebak. Itu normal. Kuncinya adalah jangan menyerah. Teruslah berlatih. Setiap kali kamu memilih aksi daripada analisis berlebihan, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih produktif. Ingat, dunia tidak berubah oleh ide-ide hebat yang hanya ada di kepala. Dunia berubah oleh aksi, sekecil apapun itu. Jadi, apa satu langkah kecil yang akan kamu ambil setelah nonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku ingin sekali mendengarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin butuh mindset upgrade ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan ayo mulai bertindak.